Usop alias Musang Biul. Dan ini sohibnya dari kecil, si Jimbe berang-berang. Kalau udah berdua, nempel terus kayak perangko. Otan mah jadi kotak posnya aja deh. Teman, Usop ini salah satu jenis musang asli dari Indonesia. Kalau di Pulau Jawa, Biul juga akrab disebut dengan selentek. Meski disebut dengan musang, ternyata Biul lahir dari famili Mustelidae yang sama dengan ferret. Sedangkan musang asli berasal dari keluarga Viperidae. Ciri khas dari musang ini ada pada bagian hidungnya yang panjang seperti babi. Sobat Otan ini termasuk hewan terestrial. Makanya doi demen lari-larian kayak gini. Soal panjat-memanjat jangan dibandingin sama Otan. Jelaslah Otan juaranya. Cakep. Nah, kalau yang ini sih Otan nyerah deh. Urusan gali-menggali udah pasti Biul yang menang. Kemana kamu, Sob? Kamu pasti lagi cari jalan keluar dari tengah kolam ini ya? Tidak semudah itu, Usop. Tuh kan, si lincah Usop kebingungan pas lihat air. Padahal kan Otan udah kasih jembatan kecil agar kamu bisa menyeberangi kolam. Cakep! Akhirnya Usop sadar dengan jembatan kecil ini. Tapi dia masih ragu untuk melewatinya. Padahal dibandingkan dengan musang yang lain, Biul punya kecerdasan yang lebih tinggi loh. Ya, cakep! Kayaknya Usop mulai yakin nih kalau jembatan ini bisa membebaskan dia. Ayo Sob, semangat! Ayo Sob, perjuanganmu sedikit lagi. Ya ampun, pakai acara kepleset segala. Ambruk. Akhirnya Usop bisa sampai ke seberang dengan berenang, teman. Tada! Gimana teman? Kece kan? Otan begadang semalam suntuk nih bikin rumah-rumahan untuk Usop. Otan mau tantang Usop mencari harta kirun. Harta karun di rumah labirin ini. Sengaja Otan buat 4 tingkat ke atas. Dan di setiap lantainya akan ada rintangan yang tak terduga loh. Udah jadi Otan yang kesabaran nih lihat Usop beraksi. Wow, gak perlu waktu lama. Usop berhasil melewati rintangan celah sempit loh. Coba perhatikan teman, saat Biul merasa situasi di depannya tidak aman, dia akan menghindari hal tersebut dan mencari cara lain. Ia sangat peka terhadap benda asing teman. Biul dapat mengenali lingkungan tempat tinggalnya dalam waktu beberapa hari saja. Kemampuan adaptasi yang luar biasa ini bikin Otan gak heran deh kalau Biul dapat lolos dari labirin ini dengan mudah. Cakep! Yuhuu! Usop sudah menginjak lantai ketiga. Teman di rumah, kasih dukungan buat Usop dong. Go Usop! Go Usop! Go! Wuhuu! Sedikit lagi kamu akan mendapatkan harta karun ya, Sob. Sosis kesukaan kamu udah di depan mata loh Sob. Sikat! Dan akhirnya tantangan kali ini Otan nyatakan sukses. Cakep! Loh. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa suara
suasananya jadi tegang begini? Sepertinya ini tindakan serius. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Tuh, Otan jadi ikut deg-degan nih. Waduh, jadi ini cerita asli di balik adegan menegangkan tadi. Pantas saja bisa terluka. Tembolok pada burung kan biasa digunakan sebagai tempat menyimpan makanan sementara waktu. Jika sering terkena panas, akan mudah terluka. Nah, operasi yang dilakukan ini untuk membuang jaringan yang rusak, teman. Butuh waktu sekitar 40 menit hingga si anakan burung kakatua ini kembali siuman, teman. Eits, Sobat Otan sudah sadar nih. Setelah ini, kamu harus kembali ke kandangmu ya, Sob. Biar kembali terbiasa dengan suhu ruangan. Pakai baju di leher kayak gitu sih? Pak dokter, tolongin Sobat Otan dong nih. Walah, Sobat Otan yang satu ini ternyata sedang mengalami plaker, yaitu mencabuti bulunya sendiri, teman. Ini tentu nggak baik dong. Bulu-bulu ini kan fungsinya untuk melindungi tubuh si burung. Kalau dicabut paksa seperti ini, dia akan menyakiti dirinya sendiri dan menimbulkan calon-calon penyakit kulit yang baru. Ada beberapa faktor yang membuat seekor burung mengalami fase plaker, teman. Di antaranya karena stres. Pada dasarnya, burung kakatua adalah jenis burung monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan sepanjang hidupnya. Ketika pasangannya mati, maka ia akan stres dan kesepian. Akibatnya bisa terjadi plaker, teman. Cara menanggulanginya gimana dong? Cara yang paling mudah dan efektif adalah dengan memasangkan kolar pada lehernya seperti ini, teman. Dengan begini, burung tidak bisa mencabut paksa bulu pada tubuhnya. Cara lain bisa juga dengan mengajak main si burung dan memberikan mainan agar perhatiannya teralihkan. Setiap burung yang lahir di penangkaran ini akan dibuatkan akta kelahiran seperti ini. Jadi, semua data sobat-sobat di tempat ini jelas. Meskipun koleksi burung Dr. Suryo lebih dari 50 ekor, tapi beliau sama sekali tidak memperjualbelikan burung-burungnya, teman. Agar proses pendataan mudah, setiap burung yang ada di penangkaran ini akan ditanamkan chip di dalam tubuhnya. Nomor seri chip dan akta kelahiran yang dikeluarkan sudah pasti sama. Hal ini berfungsi agar keamanan sobat-sobat Otan ini lebih terjamin. Sekarang Otan mau ajak kalian main ke rumah Bu Yeni. Di sini banyak banget sobat Otan si burung makau. Cie, mau ikutan main piano ya sob? Kayak ngerti aja. Si merah ini namanya Lilo. Dia dari jenis Green Wings makau. Dari namanya sudah jelas karena ia memiliki sayap berwarna hijau. Cantik ya perpaduan warnanya. Kalau sedang di rumah, si Lilo sukanya nempel terus sama Bu Yeni. Sob, kamu nikmati aja alunan pianonya. Jangan sambil usil dong. Jangan digigitin dong. Lilo ya. So naughty. Ayo lu, kena marah kan? Makanya jangan suka usil. Sorry. Kiss mami. Mwah. Kiss mami, kiss. Sorry, kiss. Mwah. Kiss. Untung Bu Yeni marahnya cuma sebentar.
Mana bisa Bu Yeni marah dengan burung secantik kamu? Ya ampun, apalagi ini? Kenapa diukur-ukur segala, Paman? Mau bikin apa sih? Loh, itu kan bulu yang sudah rontok. Oh, rupanya Paman mau sambung bulu. Jadi, Sobat Otan ini kehilangan beberapa bulu sayapnya, teman. Nah, Otan jadi penasaran, gimana cara sambung bulunya ya? Oh, begitu rupanya. Setelah diukur, Paman akan menggunting bulu sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, tulang bulu lalu dilubangi seperti ini. Lalu diberi lem, kemudian disambung deh. Wah, mantap! Sayapmu kembali paripurna, Sob. Kaica, hati-hati, nanti dicapit loh. Kaica pegang apa sih? Kalau dari jauh, kayaknya itu Sobat Otan yang namanya Discoplex Magna deh. Ia juga punya nama keren land crab atau kepiting darat. Tuh kan, ternyata benar. Hai Sobat. Seperti kepiting pada umumnya, kepiting jenis ini juga menggunakan kedua capitnya sebagai alat utama melindungi diri. Kalau nggak hati-hati, wah, tangan bisa nyut-nyutan karena capitnya yang cukup kuat. Makanya, harus hati-hati ya kalau ingin pegang. Usahakan tangan kita tidak terlihat oleh jangkauan mata si kepiting. Pegang di bagian sisi kanan dan kiri seperti Kaica ini. Tuh, aman kan? Kepiting selalu mudah dikenali dengan dua capitnya yang besar. Otan jadi penasaran, setajam apa sih capit si krustasea ini? Hehehe, tapi jangan capit Otan ya Sob, takut. Kak Debbie sudah siapin wortel nih untuk dipotong oleh si capit oranye. Kamu sudah siap Sob? Ya, potong terus. Akhirnya terpotong juga wortelnya. Ternyata capitmu tidak lemah, tapi tidak terlalu tajam juga ya Sob. Perlu beberapa kali capit, baru deh wortelnya terpotong. Omnivora alias pemakan segala ini biasanya memakan tumbuhan seperti wortel ini dan juga buah-buahan. Otan udah gak meragukan lagi deh Sob kemampuan capitmu. Kermaks alias keren maksimal. Teman di rumah jangan takut dulu dengan penampakan Discoplex Magna alias kepiting darat. Capitnya cukup besar dan tajam. Walau capitnya cukup tajam, tapi sebenarnya dia nggak segala kelihatannya deh. Nggak percaya? Yuk kita buktikan bersama agen Otan. Kali ini ada Kak Debbie nih yang mau bantuin Otan. Kita mau lihat gimana sih reaksi si Sobat Otan ini saat menghadapi gangguan. Wah, sudah pasang kuda-kuda nih. Kayaknya bakal seru. Ya. Ya, kok malah sembunyi, Sob? Daripada menyerang dengan menggunakan capitnya, hewan bercangkang ini lebih memilih untuk mempertahankan posisi dengan cara bersembunyi seperti ini. Teman-teman di rumah, setelah lihat cara kepiting bersembunyi tadi, apa yang unik? Hayo! Ya, 100! Cara jalannya. Salah satu ciri khas kepiting adalah cara berjalannya yang menyamping. Sendi kaki kepiting hanya bisa bergerak keluar, tidak bisa ke dalam.
Kaki-kakinya kan ada di sisi kanan dan kiri tubuhnya. Jadi saat ingin berjalan, ia melebarkan kakinya ke samping. Memang lucu sih, tapi ternyata dengan jalan ke samping seperti itu, kepiting jadi lebih mudah untuk berjalan di berbagai medan. Jalan di tanah, pasir, batu, dan juga air jadi lebih mudah. Ngomong-ngomong, Sobat Otan satu ini kan kepiting darat. Kira-kira bisa nggak ya dia bertahan di dalam air? Otan mau buktiin ah! Agen Otan! Yuhu! Ayo Kak Eca, kita buktikan! Ya, perlahan tapi pasti ia mulai masuk ke dalam air. Dan... Wah. Santai amat Sob di dalam air. Namanya juga kepiting. Walau tidak berenang, tapi tetap bisa bertahan di air seperti ini kok. Kermaks kamu Sob, keren maksimal. Oh, jadi seperti ini toh caranya ketika berjalan di air. Kakinya yang tajam bisa menjaga keseimbangannya ketika di dalam air. Sedangkan cara jalannya yang miring benar-benar membantu saat ia mau naik ke permukaan. Anti kepleset deh pokoknya. Loh Sob, renangnya udah selesai nih. Bagaimanapun juga, karena kepiting darat, dia nggak terlalu nyaman berada di air. Bawaannya pengen cepet-cepet naik ke darat deh kamu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ayo naik ke darat. Yang penting kamu nyaman, Sob. Ihi. Teman-teman, waktu lihat cara jalan kepiting tadi, merhatiin nggak? Di kaki kepiting ada bulu-bulu tipis loh. Di bagian tubuhnya juga ada. Teman-teman tahu nggak fungsinya buat apa? Jadi begini, arthropoda tidak bisa melihat dengan baik. Begitu juga dengan kepiting ini. Nah, bulu-bulu inilah yang digunakan oleh kepiting untuk mengenali lingkungannya. Bulu-bulu ini menangkap getaran sehingga bisa mengetahui keberadaan pemangsanya. Keren ya? Otan mau lihat lebih dekat mata kepiting Kepiting tidak memiliki kelopak mata, tapi ia bisa melindungi matanya ketika dalam keadaan terdesak. Sekarang Kak Debbie akan membuktikannya. Pelan-pelan ya Kak, jangan sampai kecolok matanya. Tenang sobat, cuma dielus-elus kok karapasmu. Tuh kan, matanya disembunyikan di cekungan matanya. Dengan adanya kemampuan ini, kepiting jadi aman deh kalau dekat dengan pemangsa. Matanya akan sulit untuk disakiti pemangsanya. Seperti berkedip-kedip ya. Unik banget caramu bertahan, Sob. Teman-teman, kepiting hias gak cuma ada di Skoplex Magna ya. Ada juga kepiting hias yang gak kalah cuantik. Tapi ukurannya memang jauh lebih kecil. Maksimal hanya sampai 3 cm saja. Ini dia nih, kepiting vampir. Ih, namanya seram ya. Tenang, kepiting ini gak menghisap darah seperti vampir kok. Kepiting ini dinamakan kepiting vampir karena warna matanya yang kuning, mirip dengan vampir. Ada juga kepiting red apple. Ukuran badannya juga kecil, hanya sampai 4 cm saja. Kepiting ini termasuk jinak, jadi cocok deh dipelihara teman-teman di rumah.